Hai, balik lagi sama aku Ankun dan kita di Doomsday Survivor di event IR. Untuk yang nungguin Minecraft, sabar dulu, saja pasti giliran kalian videonya. Dan hari ini kita bakal bahas Island Raid yang cukup menyenangkan ya buat FIFA di sini. Karena sangat mengejutkan. Biasanya Island Raid ini kita tidur. Karena dapat matchmakingnya yang gila-gilaan, dan kali ini juga gila-gilaan musuhnya. Karena kayak begini previewnya ya, kayak begini ya, sangat-sangat mengerikan. Kita FFA ini biasanya ada di G 150-an lebih, 100-an lah, 100-an. Tiba-tiba ada G55 menemukan berbagai musuh yang gila ya. Entah ini matchmakingnya emang kalau untuk Island Raid di FFA ini sangat-sangat begitu ya. Tapi yang biasanya tidur, tapi entah kenapa ini jadi hal yang menarik. Karena biasanya dua aliansi besar, yang satu dengan yang satu boom jadi dua, dan yang lain tersingkirkan. Tapi kali ini beda jauh, dimana semuanya ini terkejut dan sangat-sangat bersemangat ya. Karena enggak kayak begitu ceritanya buat konsep kali ini ya. Enggak dua aliansi besar, tapi justru terbagi gitu aliansi besarnya dua. Jadi kita lihat aja di sini ada DDYY, aliansi China yang mengerikan ya. Kalau kita lihat statusnya di situ, terus ada XD, di mana ini merupakan aliansi yang pernah kita jadiin ally juga. Kita pernah ally di Genesis War. Terus CSWD kayak begini statusnya, 200 jutaan, 100 jutaan. Terus ada Wealthy Party ya, yang mana mengerikan juga, rata-rata banyak kan 150 jutaan ya. Ada lagi On ya, ini mengerikan juga ya. Dan ini sih yang paling mengerikan di sini ya, TSL, dimana wah 200 juta sudah nampang di depan. Terus ini dia lawan kita one by one ya, lawan satu pun, walaupun cuma sedikit jumlah member mereka, tapi keras ya pemimpinnya. Dan di sini stats kita yang ya bisa dibilang kita top 3 paling bawah, kelihatan paling lemah ya di arena ini, di Island Raid ini. Dan entah kenapa kita berhasil, bukan entah kenapa ya, diplomasinya kali ini sangat-sangat wow. Jadinya berhasil aliansi dengan aliansi besar kedua dengan YYDD tadi, atau DDYY, pusing ya, DDYY dengan XD ya tadi, yang mana ini sangat-sangat jarang sih FIFA loh. Biasanya punya ally nggak guna, ini sangat aku apresiasi sih. Untuk battlenya kayak gimana, kalian tadi udah lihat ya. Sambil aku ngomong ini kayaknya sambil diperlihatin ya. Untuk field battlenya disupport sama DDYY, bener kan ya, DDYY ya. Iya betul, DDYY di field sangat membantu sekali melawan Blaze yang keras ya. Kita ini sama-sama keras di garrison, dan kalian bisa lihat ini sangat-sangat susah ditembus berkali-kali. Kita rally demi rally. Kita simpulin aja beberapa reportnya ya, daripada kalian bosen ngelihatnya. Cuma 20 menit lihat tower bergerak ya, dan seperti itu ya, kayak begini statsnya gila ya. Punya vehicle levelnya jauh dan partsnya warna putih ya. Kita ngelawan mereka dan masih bisa cukup mengimbangi ya, walaupun nggak bisa dibilang di atas mereka, tapi seenggaknya menyeimbangi sedikit di bawah, tapi masih bisa bertahan. Kalau kita nggak sekutu sama DDYY sih udah ini ya, udah mentalnya udah turun duluan, karena dijepit sama dua aliansi kayak begitu kita susah bertahan.
Melihat dari tower battle-nya kayak begini ya, melihat kombinasi dari Bodala dan Raven itu merupakan salah satu kombinasi yang cukup GG ya untuk saat ini. Nanti aku mungkin bakal buat video khusus untuk kombinasi yang GG untuk apapun yang mungkin lebih bermanfaat daripada video kayak begini yang secara langsung di battlefield. Kombinasi Bodala dan Raven itu mereka memanfaatkan potensi shield dari mereka itu dimaksimalin total ya. Jadinya shield dari Bodala itu kalau udah awaken 12 ribuan ya, 12 ribu atau 13 ribu kalau nggak salah. Dan skill 4-nya Raven ya, skill 4 Raven-nya itu dia ngasih buff shield bonus 30%. Jadinya kalau Bodala punya 13 ribu, Raven langsung ngasih plus 30%-nya. Jadinya berapa tuh? Sepertiganya kurang lebih 4.000 ya. Ya, kurang lebih 4.000 dan itu sangat-sangat bagus untuk jika dibandingkan dengan Thunder ya. Nggak dipakai lagi sih sekarang. Lebih bagus itu walaupun Bodala nggak bisa dipakai Garrison, bahkan skill 2-nya itu yang HP defense-nya cuma bisa kecuali Garrison. Ya, tapi ternyata masih tanpa skill itu pun masih keras ya. Dan kita udah cobain juga lewat infanteri, lewat range juga, berbagai kombinasi hero dicobain sama Choco dan hasilnya lumayan sih. Itu Bodala Raven itu jadi salah satu kunci pertahanan mereka yang kuat di situ ya. Apalagi armamentnya mereka punya yang lebih besar ya, walaupun kita juga udah cukup besar, 4,2 M dari kita itu masih berasa kurang ya, karena mereka mungkin 5 M. Kalau kalian udah lihat armamennya tadi, punya armamen yang Marco Eri juga yang pay to win itu, yang ada stats bonusnya. Dan ya kondisinya seperti ini. Pada intinya sih 1 lawan 1 kita berhasil bertahan seenggaknya sampai malam di hari pertama. Malamnya itu beneran dan malamnya itu beneran ya, beneran sih, masa malam bohongan ya. Berhasil bertahan walaupun nggak bisa rally tower musuh ya. Rally tower musuh itu terlalu ruginya banyak, terlalu tebal, lebih tepatnya nggak mampu untuk menembus itu ya, tidak mampu. Tapi kalau untuk masalah bertahan kita masih mampu, 1 lawan 1 pun kita masih bisa selagi kita online. Tapi kalau nggak online sih ya kita lihat di paginya seperti ini gitu statsnya. Bentar aku kasih kondisi semuanya pas lagi di malam harinya seperti ini. Dan di pagi harinya ya kita agak dipukul mundur sedikit, aman saja, dan kita balikin lagi. Sekarang kondisinya seperti ini di hari kedua, sangat-sangat lumayan bisa dibilang menjanjikan untuk setidaknya nggak jauh-jauh dari rank tengah lah, rank 45, rank 3 oke lah. Tapi nggak jatuh banget ke rank 78 gitu. Merupakan salah satu battle yang luar biasa. Garrisonnya dicoba pakai Stella, pakai Adut, pakai Miyamoto. Dan hasilnya susah sih kalau melawan Bodala Raven ya. Itu kalau misalkan kalian nggak punya hero Garrison, masih punyanya hero Bodala, punyanya Raven doang. Itu kalau Raven sih udah wajib sih. Kalau infanteri, kalau Garrison nggak ada Raven berasa lemah gitu. Karena Raven itu memang game changer untuk Garrison infanteri, masih sangat bersaing ya
Warzone manapun masih sangat bersaing karena memang itu the best top infantry hero untuk Garrison. Walaupun cuman skill 1 dan skill 2-nya doang yang di develop kayak yang punya aku ini, itu masih bisa nahan mereka walaupun belum awaken ya. Karena skill 1 dan skill 2-nya yang paling berperan besar sekaligus talent. Enggak sih, talent 3-nya enggak. Karena dia enggak ada Garrison. Maka dari itu Raven itu jadi asisten Garrison yang paling wajib ada sih. Kalau untuk hero leadernya, kalau untuk sekarang sih, untuk referensi kalau mau jadi Garrison player lebih baik Boyd ya dimanapun. Walaupun aku bilang kemarin Boyd itu mengecewakan, tapi masih lebih bagus daripada Thunder, lebih bagus daripada Bodala Raven. Dengan Boyd Raven lebih gacor Boyd Raven sih. Itu udah jelas Boyd Raven lebih unggul di damage skillnya, dia ningkatnya banyak banget. Tapi kalau untuk defense Raven Bodala, walaupun Bodala itu nggak maksimal ya, karena sekali lagi talent tree-nya kan dia nggak ada garrison-nya, jadinya kurang, minus 16% skill damage reduksinya. Itu sih yang penting buat diambil dari hero yang ada talent tree garrison-nya, karena itu penting buat ngelawan range, ngelawan kayak hero-hero yang damage-nya besar di skillnya kayak Luis, Rubina, Julia dan lain-lain. Seenggaknya kalau infantry masih bisa nyerap banyak skill damage yang tinggi-tinggi itu. Jadi bisa dibilang kombinasi itu BG sih untuk kali ini. Jadi kayak gitu untuk IR FVFA kali ini. Mengejutkan dan sangat pantas untuk direkam cepat-cepat ya. Direkam cepat-cepat karena ini merupakan hal yang interesting dan yang aku bagusnya ini sering-sering kayak begini gitu. Nggak cuman aliansi besar lawan aliansi besar, nggak cuman aliansi besar yang kuat doang lawan aliansi kecil, tapi imbang ya, cukup bisa dibilang ada battle-nya gitu. Karena di IR kali ini battle di mana-mana, 1 lawan 1 pasti ada, lalu ally ada, musuh juga semangat berperangnya, dan ini menjadi salah satu battlefield yang aktif ya dibandingkan dengan IR yang lain yang sepi-sepi. Walaupun nggak bisa dibandingkan dengan AR yang di tingkat atas ya, beda. Kalau di Apex, di Elite itu beda, tapi kalau di Fearless biasanya cuman sekali waktu ini beres, tapi ini continuously hampir banyak yang nggak tidur ya untuk player-player yang di sini. Jadi thank you buat yang nonton, dan kita bakal ketemu lagi di event selanjutnya. Aku Angon, say goodbye. Bye.